Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, kali ini kita akan melakukan analisa kembali teman-teman. Dan juga ini akan sekaligus menjadi signal trading buat Anda semuanya. Dan untuk kali ini teman-teman, kita akan melakukan analisa kembali pada koin DOX teman-teman. Jadi ini adalah koin yang saya sudah bikin playlistnya di YouTube. Dan kita akan selalu melakukan update pada koin ini. Dan kalau teman-teman pengen mendapatkan update dari koin DOX ini, silahkan lihat di bagian playlist saya teman-teman. Dan kali ini kita akan melakukan analisa kembali pada koin DOX teman-teman, karena dari analisa sebelumnya sudah terjadi perubahan harga yang cukup signifikan. Jadi saatnya kita melakukan analisa kembali, dan sekaligus ini juga menjadi input lah buat Anda semuanya yang punya koin DOX ini teman-teman ya. Kita akan lihat apakah koin DOX ini masih akan turun terus atau sudah punya potensi atau chance untuk bisa kembali naik ke atas teman-teman. Dan sebelum itu teman-teman, seperti biasa silakan Anda tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC APP ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC APP ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC APP ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC APP ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC APP, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah ada ini koin DOX teman-teman. Time frame yang saya gunakan adalah time frame 1 day ya, karena kita akan melakukan analisa secara keseluruhan dulu. Lalu saya menggunakan Binance teman-teman sebagai acuan dari pergerakan harga koin DOX ini ya. Dan ini adalah analisa yang sebelumnya teman-teman, saya udah infokan bahwasanya kalau harga dia itu tembus di bawah 0,004968, maka market akan terus-menerus turun ke bawah. Dan yes, ternyata berhasil turun ke bawah. Dan ini bukanlah good news buat Anda yang punya koin DOX ini teman-teman ya. Jadi dia tidak berhasil tembus ke 0,008822, terus kemudian turun ke 0,004968 teman-teman ya. Jadi karena dia berhasil break area bawah ini, maka dia turun semakin ke bawah ya. Oke, kita lihat dari time frame 1 day teman-teman, dan ini sudah tidak berlaku lagi, saya hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Yang atasnya juga kita hapus sekarang ya, karena juga sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Dan sekarang kita fokus ke bagian bawah karena daily-nya ada di sini ya. Jadi pergerakan yang kita akan lihat adalah pergerakan yang sekarang ada di sini teman-teman. Nah, secara overall ini secara secara grafiknya teman-teman, ini tren turun masih terjadi ya. Jadi secara overall ini masih tren turun ya. Kita bikin dulu ini dari sini ya, parallel channelnya teman-teman ya. Kita mau lihat
kira-kira dia masih turun sampai ke mana nanti ya. Nah, kurang lebih di sini, atasnya ya di sini ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, dia masih ada di range yang ini ya. Ini saya panjangin lagi ya, biar besar ya. Oke. Nah, ini teman-teman lihat, dia masih ada di dalam range penurunan. Jadi, ini adalah area penurunan yang terus dia lakukan, dan sekarang masih ada di area itu, teman-teman. Jadi, belum breakout bagian atas ya, jadi belum ke atas banget. Dan kita harus menunggu sampai dia berhasil tembus ke sini ya. Jadi, dia naik, dia tembus dulu ya. Cuman saya masih khawatir ini masih akan terjadi penurunan seperti ini, ya, dan masih akan continue. Selama dia belum berhasil break yang atas ini, maka chance-nya itu masih agak sedikit kurang, teman-teman, untuk bisa ke bullish season-nya, atau ke bullish-nya, teman-teman, ya. Jadi, secara overall, kalau dari time frame daily ini nggak gitu bagus news-nya, ya, buat teman-teman semuanya, karena ini masih berpotensi untuk turun, teman-teman, ya. Jadi, kalau harga koin rata-rata dari altcoin dan juga meme coin itu masih cenderung sideways, maka potensi Dogecoin ini juga masih potensi untuk turun cukup dominan ya. Dan ini mungkin bisa saya bilang ini sekitar 60-70% Doge itu masih potensi untuk turun. Nah, buat teman-teman yang punya koin ini, Anda harus lebih sabar dulu ya, jangan lakukan DCA dulu pada koin ini ya, kalau misalkan Anda pengen masuk lagi untuk membeli lebih bawah lagi koin Doge-nya. Nah, sabar dulu, jangan langsung masuk pada koin ini ya, karena koin ini masih punya chance yang sangat besar untuk mengalami penurunan. Oke, 60-70% masih possibility down, teman-teman ya. Kecuali dia berhasil break sini ya, kecuali dia berhasil break sini, maka ada potensi ya, tapi harus lewatin yang ini ya. Jadi ini ada satu area price ya, kita bikin dulu di sini ya. Nah, ini sekitar di 0,003180 ya. Jadi areanya ada di 3180 ya. 0,03 kali ya. 3180. Nah, ini adalah area price yang harus dia break supaya ada chance untuk bullish ke atas, teman-teman, atau dia mengalami kenaikan ke atas ya. Selama dia tidak berhasil break itu, maka selama itu tidak akan pernah bisa naik ke atas, teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini dia masih potensi untuk turunnya cukup tinggi ya, 60-70% menurut saya itu masih cukup tinggi, teman-teman ya. Jadi buat Anda yang pengen DCA koin ini dulu, sabar dulu, jangan langsung masuk ya. Dan kalau Anda sudah punya koin ini, ya Anda harus lebih bersabar, teman-teman, pada koin ini ya. Dan kabar buruknya adalah memang koin Doge ini terus-menerus membuat yang namanya all time low, teman-teman ya. Dan ini nggak bagus sama sekali ya. Oke, kita lihat dari sini ya, ini juga sebenarnya sempat ada perlawanan, tapi ya again nggak kuat ya, lalu market cenderung masih turun ya. Tapi ya mudah-mudahan ya, kita lihat di sini kan udah ada perlawanan, walaupun perlawanannya nggak besar, teman-teman, tapi paling tidak di sini sudah ada perlawanan, dan ini sudah bisa menjadi area demand-nya ya. Ini menjadi area demand-nya di sini ya. Saya buka dulu setupnya, teman-teman ya. Jadi area demand zone itu di sini, karena di sinilah area di mana buyer itu melakukan perlawanan balik untuk membeli koin Doge supaya harganya bisa naik lagi. Ya, tapi ini perlawanan yang belum terlalu kuat, teman-teman. Jadi mesti wait dulu ya. Jangan sampai Anda masuk dulu ke market yang masih downtrend atau masih terus-menerus menunjukkan penurunan. Oke? Nah, itu mungkin untuk time frame daily ya. Jadi time frame daily buat teman-teman yang pengen melakukan pembelian koin Doge, saran saya adalah wait, jangan beli dulu saat ini ya. Tunggu dulu, nanti memang ada satu tren yang menunjukkan tren kenaikan. Dan menurut saya, teman-teman ya, untuk koin Doge ini kemungkinan besar untuk dia kembali ke harga paling tingginya itu sudah sangat kecil sekali. Walaupun tahun ini mungkin akan menjadi tahun yang paling peak buat koin atau altcoin atau meme coin. Ya, tapi untuk bisa kembali ke harga paling tinggi, chance-nya sudah agak kecil, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan Anda bisa average, ya, dan bisa paling tidak balik modal, menurut saya itu udah sangat cukup. Tapi kalaupun tidak bisa, mau nggak mau Anda harus lakukan cut loss pada koin ini, tapi usahakan seminim mungkin. Jadi average itu sangat penting untuk kondisi saat ini, teman-teman. Ya, tapi harus tepat ya, jangan sampai nanti Anda masuk tapi dia masih turun. Nah, itu berbahaya. Kita lanjut ke time frame 4 jam, teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen trading koin ini, posisi apa sih yang paling oke ya? Kita lihat dulu 4 jam. Ya, teman-teman bisa lihat ini
Jadi di sini sudah ada perlawanan walaupun nggak banyak ya, karena sebelumnya juga sama ada perlawanan tapi juga tidak kuat, dominan sellernya masih terlalu tinggi banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini sudah ada perlawanan dan di sini sudah ada pergerakan. Kalau kita pakai parallel channel ini sudah ada pergerakan naiknya ya, dan ini cukup oke, cukup bagus ya. Tapi again ini bukan yang kuat ya, ini bukan yang strong ya. Artinya masih ada possibility nanti dari sini dibuang lagi, itu sangat memungkinkan ya. Teman-teman lihat di sini sudah ada pergerakan naik dari sini ya. Ini bagian higher high-nya, higher low-nya, higher high-nya, kemudian higher low-nya di sini ya, higher high, higher low, terus higher high lagi. Nah, tapi di sini break lagi deh ya. Di sini kembali break. Jadi kemungkinan turunnya jadi malah makin tinggi teman-teman kalau seperti ini ya. Harusnya dia kalau memang tren naik, dia tidak bisa melewati area bawah sini, tapi kembali di break sama dia ya, kembali di break sama dia di sini ya. Oke, besar kemungkinan juga ini hanya sekedar likuidasi ya, dan mudah-mudahan hanya sekedar likuidasi, jadi dia bisa push balik ke atas dan harga bisa mendorong kembali ke atas teman-teman. Tapi kita juga harus lihat dari sisi Bitcoin. Kalau Bitcoin dia masih cenderung kuat banget, maka altcoin dan juga meme coin masih kecil kemungkinan untuk bisa mengalami kenaikan ya. Kita turun ke 1 jam teman-teman untuk melihat lebih detail lagi, dan ini akan menjadi signal trading buat Anda di CoinDocs teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di 1 jam teman-teman, ini sekarang sedang area sideway ya, sideway-nya ada di sekitaran sini ya. Kita bikin dulu parallel channel-nya, ini adalah area sideway-nya dari atas dulu ya, dari atas dulu deh. Nah, nanti kita rapiin lagi ya. Oke, ini adalah area sideway-nya teman-teman ya. Bisa lihat ya di sini area sideway-nya. Dan area sideway ini sebenarnya area yang sangat tidak cocok untuk kita trading, teman-teman, ya. Tapi secara gambaran besar, sekali lagi, ini gambaran besar ini sebenarnya tren naik, cuman di sini sudah ada pergerakan yang turun melebihi dari harga yang sebelumnya. Jadi, sudah terbentuk sebenarnya, change of character atau karakter dari tren yang tadinya bullish trend, sini sudah ada kemungkinan masuk ke bearish trend. Ya, sudah ada kemungkinan. Bukan berarti akan terjadi seperti itu, tapi kemungkinannya sudah ada. Ya, dan kalau saya lihat sekilas, ini teman-teman bisa lihat, ini hanya area sini, ini hanya bagian ekornya aja. Jadi kemungkinannya itu masih 50-50, ya masih kecil banget ya. Kecuali memang sudah ada penurunan yang agak bawah. Tapi ini enggak ya. Ini masih ada perlawanan dari sisi buyer untuk dorong dia ke atas. Jadi kemungkinan di sini ini masih agak kecil ya. Kemungkinan masih agak kecil. Mudah-mudahan sih kecil teman-teman. Jadi dia bisa dorong tembus naik ke atas lagi teman-teman ya. Oke, nah kalau posisi begini untuk trading itu kira-kira posisi apa yang paling cocok gitu ya. Nah, kalau kita melihat tren singkatnya, sebenarnya posisi yang paling cocok ini adalah posisi yang masuk ke posisi long, teman-teman ya. Karena bagaimanapun di sini terjadi yang namanya kenaikan harga ya. Dan ini adalah area bawahnya ya. Jadi kalau misalkan kita trading di dalam trend market ya, ini adalah area yang kita sebut dengan higher low ya. Cuman memang harganya melebihi. Jadi chance untuk bearish season-nya itu, untuk bearish-nya atau turunnya itu agak lebih naik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya karena dia tren naik, jadi kemungkinannya jadi kecil. Tapi ketika dia berhasil tembus, kemungkinannya jadi naik, teman-teman. Probabilitasnya jadi naik, teman-teman. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau trade di posisi DOX ini untuk saat ini, dan ini hanya bisa trade yang singkat saja, nggak bisa panjang, ini adalah posisi long menurut saya yang paling oke, ya. Karena potensi turunnya ini juga ada, tapi potensi naiknya jauh lebih besar ya, sehingga kalau teman-teman mau trade ya teman-teman harus masuk di posisi long menurut saya ya. Kita lihat dulu ya, kita analisa lebih dalam teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini adalah area sideway-nya, area perlawanannya yang sebenarnya kalau kita bicara market itu juga masih belum jelas apakah dia akan naik atau turun. Jadi antara buyer dengan seller ini masih sama-sama kuat di area sini ya, di sekitaran harga 0,001877 sampai ke bawahnya itu sekitar 0,001778. Nah, itu adalah area bertarungnya antara buyer dengan seller yang saat ini masih sama-sama kuat ya. Dan dari area inilah nanti kita akan lihat kira-kira dia bakal tembus ke atas atau justru tembus ke bawah ya.
Nah, tapi menurut saya chance paling besar di sini adalah tembus ke atas, ya. Karena sebelumnya adalah dia trennya tren naik. Jadi bisa jadi ini area konsolidasi sebelum melanjutkan kenaikan yang jauh lebih tinggi, ya. Oke, kalau begitu kita sudah bisa bikin. Jadi saya ambil dulu kira-kira posisi yang paling oke-nya di sebelah mana ya. Kita lihat dulu ya. Kalau kita ambil sini, ini agak bawah, ya. Naik ke sini. Oke, kita mungkin bisa ambil bagian sini, teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan dia turun sampai ke sini, ya sudah, kita harus selesai di situ, ya. Oke, jadi kita bikin dulu ini pergerakannya dari sini sampai ke atas sini, teman-teman, ya. Yap, ke atas sini. Lalu kita buka setup-nya, kita lihat harga yang boleh dimasuk. Nah, jadi harga saat ini sudah masuk ke area buy, teman-teman, ya. Area untuk kita melakukan pembelian. Tapi harganya memang sempat turun di bawah harga rekomendasi, yaitu di harga 0,0001818 sampai dengan 0,001912. Ya, sempat turun, tapi berhasil naik lagi. Dan ini good indikasi, atau indikasi yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi, teman-teman. Jadi, area untuk Anda melakukan open posisi di sini adalah area di sekitar 0,0001818 sampai dengan 0,0001912, teman-teman, ya. Jadi area untuk open posisi di sini adalah area open posisi, ya. Itu ada di posisi harga 0,0001818 sampai dengan 0,0001912, ya. Ini open posisinya long, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi ini adalah area open posisi Anda, ya. Kalau bisa semakin bawah semakin bagus, ya. Artinya mendekati 1818 itu jauh lebih bagus. Saat ini ada di harga 0,0001827, berarti harga yang cukup bagus untuk teman-teman masuk di posisi long. Oke. Nah, bagaimana dengan TP dan stop loss-nya, teman-teman, ya. Jadi untuk stop loss, ya ini kan area yang paling, misalkan kita buy ini di sini. Nanti kalau teman-teman sudah nonton video ini, coba perhatikan harga itu sudah masih ada di area yang kita sebutkan atau sudah tidak ada di area yang kita sebutkan. Kalau sudah tidak ada, berarti setup-nya ini harus teman-teman sesuaikan lagi, kira-kira dia sudah ke atas atau ke bawah, ya. Kalau dia turun di bawah 0,001726, jangan masuk ke dalam market lagi, teman-teman, ya. Kalau di bawah 0,001726. Jadi teman-teman jangan lakukan pembelian lagi. Ya, ingat jangan transaksi posisi long lagi, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalkan ambil posisi yang ada di range 1912 sampai dengan 1818 ini, kira-kira harus stop loss di angka berapa? Nah, kalau kita lihat dari pergerakannya, ini swing point paling bawah kan di sini, ya. Lalu ada demand area ini yang cukup kuat di bagian sini. Jadi, kalau saya bilang, kalau misalnya teman-teman mau masuk dan misalkan mau cut loss posisi yang teman-teman buka ini, maka kita bisa ambil ini ya posisi long di sini. Kita open misalkan di area saya ambil paling tinggi deh ya 1912 lah misalkan di sini nih. Oke, 1912. Jadi kalau misalnya teman-teman misalkan mau stop loss, teman-teman bisa stop loss di area yang swing point bawah ini, ya, yang ada di angka 1667, ya itu akan jadi area stop loss-nya Anda. Lalu untuk TP-nya, teman-teman bisa ambil yang jauh lebih tinggi, ya. Ini kalau kita misalkan mau 1:2, berarti kurang lebih ada di harga ini ya. 24, sekitaran 2409. Dan ini harganya masih agak tinggi, teman-teman, ya, agak terlalu tinggi. Kayaknya kita stop loss-nya jangan sebanyak itu deh. Ya, soalnya ini ada area yang cukup kuat di sini, ini areanya, dan ini masih ada di swing point atas di 27.3. Berarti kalau misalkan kita ambil sebelah sini aja, coba ya kita lihat ya. Berarti nggak bisa, ini harus lebih turun lagi ya. Sorry. Ini harus lebih turun lagi, mungkin sampai sini aja kali ya. Oke, kalau sampai sini hanya bisa dapat 1:1, teman-teman, ya. Nah, mungkin sampai sini aja. Jadi di bawah yang ini, ya, di bawah dari pergerakan harganya dan di bawah dari demand zone yang sebelah sini, ya. Ini juga ada area demand zone di sebelah sini, ya. Kita bikin dulu, tapi nggak gitu kuat, teman-teman, ya.
area demand zone-nya sebelah sini, tapi nggak begitu strong. Oke. Nah, mungkin di sebelah sini aja teman-teman ya. Ini pun dengan catatan saya ambil yang paling tinggi, yaitu di 1912. Jadi kalau saya open posisi di sebelah situ, maka kemungkinan besar PP-nya mungkin tidak terlalu besar, teman-teman ya. Karena bagian atas ini ada area yang cukup kuat di situ, jadi kita jangan ambil terlalu tinggi, karena takutnya nggak bisa masuk di area situ ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ambil posisi ini adalah posisi yang mungkin paling ideal menurut saya, dan ini hanya bisa 1:1 saja teman-teman ya, untuk posisi long. Dan seperti yang saya sampaikan teman-teman, karena trennya masih dominan turun, kita nggak bisa ambil profit terlalu banyak di CoinDox ini ya. Time frame daily-nya masih dominan turun, jadi nggak bisa terlalu banyak teman-teman, kita hanya bisa ambil sedikit aja ya. Dan nanti kalau sudah ada di posisi atas ini, teman-teman bisa lihat lagi kira-kira marketnya kembali turun apa tidak. Kalau dia kembali turun, berarti possibility untuk teman-teman masuk posisi short itu jauh lebih besar ya. Untuk bisa dapat profit yang lebih besar itu nanti bakal ada di posisi short teman-teman. Untuk sekarang dari analisa saya, posisi long yang paling memungkinkan, tapi tidak bisa banyak ya. Jadi teman-teman tidak bisa TP terlalu besar di koin ini teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja dari saya teman-teman untuk CoinDox ini, dan ini adalah update dari playlist di CoinDox yang saya analisa buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman pengen dapatin analisa berkelanjutan dari CoinDox ini, silahkan nonton playlist khusus untuk Dox teman-teman. Dan juga ada playlist dari koin-koin lainnya, siapa tahu teman-teman juga interest dengan koin lain, dan juga koin-koin yang mungkin teman-teman juga punya koinnya dan pengen dibantu untuk analisa. Nanti teman-teman komen di bagian bawah kalau pengen koinnya dibantu analisa, saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman punya ya. Dan sekian sudah mungkin dari saya teman-teman untuk analisa CoinDox kali ini, dan kita akan ketemu lagi di analisa berikutnya di koin yang lain tentunya teman-teman. Sampai jumpa dan bye-bye.